Halo teman-teman semua, selamat sore. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Makro akan mempresentasikan mengenai pasar komoditi atau kurva IS. Adapun anggota kelompok kami yaitu Revaldo Sibuea, Muhammad Rizky, Sabila Aulia Putri, dan Dwi Rizka Sabina. Adapun outline pembahasan dari materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, konsep dasar keseimbangan pasar barang, yang kedua, membentuk dan menurunkan fungsi IS, lalu ada variabel ekonomi agregatif dalam pasar barang, dan yang terakhir, variabel dalam perekonomian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar keseimbangan pasar barang atau market equilibrium. Nah, jadi keseimbangan pasar barang atau market equilibrium ini adalah sebuah kondisi di mana terjadi keseimbangan antara jumlah produk yang diminta dengan jumlah produk yang ditawarkan. Nah, dalam harga tertentu, proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Dalam arti lain, kondisi keseimbangan juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga yang ditawarkan oleh produsen dengan harga yang diminta oleh konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung tetap atau stabil. Itulah yang dikenal dengan keseimbangan harga. Ketika titik keseimbangan tercapai, maka harga akan cenderung tetap. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan naik. Begitupun sebaliknya. Bila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di dalam contoh, kurva ini menunjukkan fungsi investasi ataupun I, yaitu 80 kurang 4R, yang dimana R-nya merupakan simbol dari suku bunga. Nah, pada sumbu Y, di sini kita bisa melihat bahwa itu merupakan tingkat suku bunga dalam persen, sementara di sumbu X-nya, di sumbu horizontalnya, itu menunjukkan tingkat investasi dalam triliun rupiah. Nah, dengan menggunakan contoh ini, maka pada tingkat bunga setinggi 15%, itu besarnya investasi dalam perekonomian sebesar 20 triliun. Ini didapat dengan cara kita memasukkan suku bunganya ke dalam fungsi investasi, yaitu 80 dikurang 4R, yaitu 80 dikurang 4 dikali 15%, maka dapatlah hasilnya 20 triliun. Nah, apabila tingkat bunganya menurun menjadi 10%, maka besarnya investasi meningkat menjadi 40 triliun, sama dengan hal soal sebelumnya. 10%-nya itu kita masukkan ke dalam 4R, ke dalam fungsi investasinya. Jadi 80 dikurang 4 dikali 10, maka dapat 40 triliun. Nah, dari sini sudah ada gambaran bagaimana kebijakan menurunkan ataupun menaikkan tingkat suku bunga acuan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan berjalannya waktu ataupun lag time, maka akan ada perubahan tingkat penawaran agregat yang artinya berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel ekonomi agregatif dalam pasar barang. Untuk memahami variabel-variabel ekonomi agregatif dalam pasar barang merupakan suatu hal yang penting untuk kita mengetahui bagaimana sih ekonomi itu bekerja, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Pembahasan ini sekaligus menjadi pengantar dari analisis ISLM. Dalam analisis ISLM, ada dua macam pasar yang akan kita analisis. Yang pertama itu ada pasar barang atau komoditi, dan yang kedua ada pasar uang. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana sih variabel dalam perekonomian. Yang pertama, ada variabel-variabel ekonomi agregatif dalam pasar barang atau pasar komoditi, yang dimana di bawah ini akan saya jelaskan bagaimana sih variabel-variabel ekonomi agregatif yang relevan bagi analisis ekonomi makro untuk masing-masing struktur perekonomian tersebut. Yang kedua, perekonomian tertutup sederhana, yang dimana variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah C, S, I, dan Y, yang dimana masing-masing memiliki arti. C merupakan pengeluaran konsumsi, I merupakan pengeluaran investasi, S merupakan saving atau tabungan, dan Y merupakan pendapatan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kelima dan yang terakhir, perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal,
Variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah C, S, I, Y, X, Z, TX, G, dan TR. Bahwa dari variabel-variabel kegiatan ekonomi di pasar barang, yang sebenarnya paling perlu kita perhatikan adalah hanya variabel I, yaitu variabel pengeluaran investasi saja, yang mendapatkan perlakuan berbeda antara peranannya dalam model analisis, di mana hanya diperhatikan pasar komoditi saja, dengan peranannya dalam model analisis ISLS. Demikianlah presentasi kami mengenai kurva IS. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.